Shalom, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom sekali lagi. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita sore hari ini. Boleh lihat kanan kiri, depan belakangnya kasih senyum walaupun gak kelihatan, matanya sipit. Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa setiap kita di tempat ini merupakan anugerah yang dari Tuhan. Kalau kita dipersatukan memuji Tuhan di tempat ini, semua karena kasih Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara? Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya di tempat ini. Kita mau satukan hati kita mau tanggalkan segala beban yang saat ini mungkin kita bawa dari rumah. Kita mau tanggalkan di bawah kaki Tuhan dan kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan kita mau nikmati hadirat Tuhan sore hari ini bersama Tuhan. Mari kita mau satukan terlebih dahulu hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari yang indah ini, di mana kami boleh bersehati bersama di tempat ini untuk kami meninggikan Engkau, menyenangkan hatimu melalui pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan saat ini Engkau disenangkan di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir, Engkau memberikan sukacita. Hadirat Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Jangan Engkau lewatkan seorang pun dari antara kami Tuhan. Engkau yang menjamah kami, Engkau yang memulihkan hidup kami, bahkan Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara sore hari ini dan Tuhan berkuasa atas kami. Kami mau menyerahkan hidup kami, penyembahan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percayakan ibadah kami sore hari ini Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya bersama katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Kasih tos dulu Bapak Ibu, kanan kiri, depan belakang kasih tos. Bersukacitalah, antusias memuji Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, dan sore hari ini kita mau berikan penyembahan kita, mazmur kita hanya kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Hanya padamu hatiku
Dua-duanya katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Akan pernah meninggalkan setiap umat yang percaya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Satu-satunya Tuhan sumber pengharapan kita, satu-satunya Tuhan yang memberikan keselamatan di dalam hidup kita, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang layak ditinggikan, yang layak disembah seperti Allah kita, Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami hidup hari ini, kami menikmati berkat Tuhan hari ini. Semua karena anugerah yang dari Tuhan. Ajar kami senantiasa bersyukur Tuhan. Kami membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik. Katakan Tuhan Engkau mengasihiku. Kami bawa hidup kami Tuhan, penyembahan kami, ya Yesus. Syukur, Kau baik Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihi umat-Nya. Kami bersyukur Tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan, karena berkat dan pertolongan kami datangnya dari Tuhan.
karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Kau yang memilih kami dan menyelamatkan hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur buat karya yang terindah di dalam hidup kami. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Katakan, ini hidup kami, Tuhan. Pimpin langkah kami. Hidupku, pimpin jalan.
Tuhan. Angkat tinggi tanganmu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih dan anugerah yang besar bagi setiap umatnya, perbuatannya ajaib bagi setiap kita yang percaya. Mari sembah Dia, mari lalukan namanya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan. Kau Allah yang perbuatanmu besar bagi kami. Haleluya. Allah yang berdaulat dalam hidup kami, Allah yang merencanakan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati berkat-Mu yang senantiasa baru dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Ajar kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Engkau yang bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Angkat tangan tinggimu, angkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita masyurkan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang. Mari jemaat sendiri katakan, angkat tangan tinggi katakan. Kau yang menopang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tidak ada kata-kata lain yang kami bisa ucapkan. Ucapan syukur kami Tuhan. Setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Saat
kami terjatuh. Kau tidak membiarkan kami tergeletak. Bapakku yang setia. Tuhan dalam hidupmu, apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bersyukur buat anugerah-Nya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang hadir. Anugerah yang baru senantiasa kami terima, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami patut untuk terus memuji Engkau, kami patut untuk terus menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memberikan kasih karunia-Mu, anugerah-anugerah yang baru itu terus Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tidak sedetik pun Engkau tinggalkan kehidupan kami. Engkau yang selalu menopang kami, Engkau yang selalu menguatkan kami, Engkau yang selalu memberikan harapan-harapan yang baru kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, teramat baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menguasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu, Engkau yang menguasai pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan.
Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kalau hari ini kita bisa berada di tempat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa ketika kita hidup sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu Saudara, tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita hidup di dalam masa dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab, bisa lihat yang sudah ada di slide di depan, tetapi saya akan membacakan dengan Alkitab, Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Efesus 2 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, kalau kita diizinkan Tuhan untuk masuk dalam zaman anugerah, di mana kita boleh hidup dengan kasih karunia Allah, keselamatan itu bisa kita nikmati. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sedang masuk dalam anugerah Tuhan. Di dalam di mana kita itu saat ini sedang menikmati kasih karunia Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 sampai 10 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Perhatikan Bapak Ibu, kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu. Satu hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu berbicara masalah keselamatan. Berbicara masalah keselamatan yang Tuhan berikan secara gratis, secara cuma-cuma, secara itu Tuhan sudah sediakan secara gratis. Kalau di hukum Taurat itu pada zaman Perjanjian Lama, ketika akan ada penebusan, akan ada keselamatan, ada pengorbanan yang harus dikorbankan, hewan-hewan kurban, ada merpati, ada lembu, ada domba yang harus dipersembahkan supaya mereka beroleh selamat. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bisa diselamatkan. Itu bukan usaha kita. Jadi kalau Bapak Ibu iman Kristen tidak mengajarkan bahwa ketika saudara kita, Bapak Ibu kita yang sudah beriman Kristen, itu kita yang hidup melakukan yang namanya selamatan.
Entah itu 7 hari, entah itu 10 hari, 40 hari, bahkan ada yang sampai 1 tahun, sampai ngekol gitu ya. Puncak terakhir itu katanya ngekol gitu ya. Kita tidak perlu, kenapa? Karena semuanya sudah dijamin oleh Tuhan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan, semuanya itu secara gratis. Nah, kita saat ini juga jangan yang namanya anugerah adalah titik pembeda yang paling utama di dalam kekristenan jika dibandingkan dengan keyakinan lainnya. Ini istimewanya kita yang memiliki iman Kristen kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai satu-satunya Tuhan yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, dibandingkan dengan keyakinan lainnya, kita itu menerima yang seharusnya tidak kita terima, yaitu berbicara masalah keselamatan. Lalu kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu berbicara masalah hukuman. Kita itu adalah orang-orang berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Semuanya berdosa. Nah, dari iman Kristen ini kita sudah diselamatkan, kita sudah mendapatkan anugerah. Apakah anugerah itu akan kita jual karena gratis? Apakah akan ditukarkan anugerah itu, keselamatan itu dengan hal-hal yang fana, yang hal-hal yang bersifat sementara? Satu ujian bagi anak-anak muda saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu ujian di mana ketika harus mempertahankan kualitas iman kepada Tuhan Yesus Kristus, diperhadapkan sedang pencarian pasangan hidup. Ini sesuatu yang kita harus bertahan, atau kita mau kalahkan iman kita kepada hal-hal yang seperti ini, tentang perjodohan, tentang pendamping hidup. Ini sedang diperhadapkan. Jadi kita harus memilih, apakah kita mau menukar keselamatan dengan hal-hal yang fana, karena kita nanti setelah kita mati, setelah kita meninggal, pada akhirnya setiap kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan satu hal, bahwa iman Kristen itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus dengan mati di kayu salib, menyerahkan dirinya, berkorban untuk kita semua. Nah, wujud anugerahnya di dalam hidup kita, yang pertama, menghidupkan kita. Efesus 2 ayat 4-5a. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang dimaksud di sini adalah kita adalah orang-orang yang mati di dalam dosa, hidup dalam pergumulan dosa, hidup dalam lembah dosa. Tetapi karena Kristus kita telah diselamatkan, kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan, sehingga kita tidak mendapatkan hukuman. Pada dasarnya sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Mati karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kita adalah orang yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita mati karena terputus hubungan dengan Allah. Jadi kalau orang-orang yang sudah berdosa itu ada ada sekat yang membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Kita mati karena terputus hubungan dengan Allah dan mengambil jalan sendiri-sendiri. Keadaan itulah yang kemudian membuat kita terikat dengan jalan dunia ini. Nafsu daging dan segala yang jahat. Di dalam Kristus kita dihidupkan kembali, dalam arti mendapatkan kembali relasi kita dengan Allah. Jadi Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan nyawa kita supaya kita memperoleh hidup kekal, karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, sehingga karena kasih-Nya yang besar bagi kita, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya
Untuk apa? Memberikan kehidupan yang baru kepada kita, supaya kita tidak hidup dalam dunia, hidup dalam kembali mendapatkan dosa, tetapi kita kembali menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi mari kita yang saat ini sudah mendapatkan anugerah menghidupkan kita, jangan kita mengorbankan keselamatan itu hanya karena uang, hanya karena masalah cinta, hanya karena masalah pendamping hidup. Jadi jangan tukarkan keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan, yang semuanya digratiskan, itu untuk hal-hal yang fana. Anak-anak muda, perhatikan, kita akan kehilangan keselamatan, dan itu kita tidak bisa mengusahakan semuanya, baik itu dengan kurban kita, baik itu dengan pengorbanan kita, jerih payah kita, itu tidak bisa. Hanya dengan darah Yesus kita diselamatkan. Kita percaya bahwa satu-satunya itu Tuhan dan juru selamat itu hanya Yesus Kristus. Yang kedua, anugerah dalam hidup kita, yaitu menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 5b. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sekalipun kita hidup dalam dosa, sekalipun kita hidup dalam kegelapan, sekalipun kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, tetapi Allah yang setia dan adil itu oleh kasih karunia kita diselamatkan. Jadi begitu besarnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, begitu besarnya kasih Allah kepada kita, tanpa kita menggunakan hal-hal yang membuat kita selamat, kita itu sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi kalau keselamatan itu kita tukar dengan hal yang fana, sementara kita akan hidup berapa ribu tahun di sana sampai kekal selama-lamanya. Selama-lamanya kita akan selamat, kita tidak hidup dalam kegelapan. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita sudah ditebus dosa-dosa kita sudah dibangkitkan, kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Mari kita jaga iman kita. Sampai kapan kita menjaga? Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kapan kita mati. Kapan kita mati bisa saja, kadang-kadang saya sendiri itu kadang-kadang juga mengalami istilahnya tetap percaya sama Tuhan. Percaya, tetapi kadang-kadang timbul seperti ini. Aku sok nek mati tiba-tiba mati piye yo? Tiba-tiba aku sendiri mati gimana ya? Kadang-kadang timbul seperti itu. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan itu sudah menjamin keselamatan kita. Tuhan yang memberi keselamatan, kehidupan yang kekal. Jadi kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, yang harus kita lakukan adalah menyiapkan diri kita sebaik-baiknya, menyiapkan iman kita sebaik-baiknya. Ketika kita dipanggil Tuhan, sudah dipersiapkan tempat oleh Tuhan yang baik. Jadi kalau kita saat ini sedang bergereja di tempat ini, tetapi 2 jam kemudian kita melakukan dan kita tidak mempercayai, surasa Tuhan-Tuhanan lah. Kita tidak menjaga iman kita, kita menukar dengan hal-hal yang fana tadi. Dengan pacar kita tukarkan keselamatan sesuk wae. Saat ini kita hanya berdua. Kemudian apa yang dilakukan ketika kita dipanggil? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan? Iman kita jangan ditukarkan, baik itu kita yang masih remaja, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Karena itu adalah rahasianya Tuhan. Jadi kita harus menjaga. Dan yang ketiga, anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, wujudnya. Kalau tadi yang pertama, menghidupkan kita dari dosa-dosa, dari pelanggaran, dari keterikatan dengan jalan dunia. Yang kedua, menyelamatkan kita oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan yang ketiga adalah memberikan tempat di surga bagi kita. Satu paket komplit gitu ya. Jadi yang memberikan menghidupkan kita, menyelamatkan kita, dan memberikan tempat di surga. Dan di dalam Kristus Yesus
Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kalau iman lain Bapak Ibu, iman lain ketika mayat sudah dikuburkan, kemudian ada selamatan. Supaya apa? Yuk kirim dongo, kirim doa. Untuk apa? Supaya arwahnya itu diterima di sisinya, supaya hidupnya itu diampuni. Kalau iman lain mengatakan seperti itu. Tetapi iman Kristen kita tertuju kepada Tuhan yang sudah menjamin bahwa Tuhan akan berikan tempat di surga bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu yang namanya bapakku nang dia ketika sudah mati, ibuku nang di, saudara-saudaraku di mana? Kalau imannya iman Kristen, percaya bahwa mereka sudah disediakan tempat di surga. Dan kita juga harus yakin, percaya bahwa kita tidak perlu yang melakukan yang namanya selamatan. Enggak perlu, karena Tuhan yang sudah menjamin, Tuhan yang sudah mengatakan bahwa kita disediakan tempat di surga. Jadi mari kita belajar terus-menerus mempercayai iman kita, menguatkan iman kita. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, disediakan tempat di surga. Apakah perlu yang namanya kliwonan? Apakah perlu yang namanya kamisan? Apakah perlu yang namanya Senin dan lain sebagainya? Kemudian nanti pada 1 Syuro, ya, Bapak Ibu, di situ mereka mengejar keselamatan, mengejar apapun dilakukan, sampai mandi di kali tengah malam dilakukan, kemudian ritual-ritual secara khusus dilakukan supaya mereka itu selamat. Dan doa-doa dinaikkan pada 1 Syuro itu. Tujuannya apa? Supaya yang sudah meninggal itu diterima di sisinya. Tetapi iman Kristen mengatakan bahwa semua yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus itu sudah mendapatkan jaminan kekal masuk surga. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi luar biasa karya Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu bukan hanya omong tok, tetapi Tuhan nyatakan ada pengorbanan, ada yang namanya ketika kita gratis, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendapatkan gratisan dari siapapun juga, itu ada pihak-pihak tertentu yang mau mengorbankan supaya kita mendapatkan gratisan. Dan ketika kita mendapatkan gratisan itu biasanya kadang-kadang menganggap rendah dan menyepelekan. Anugerah keselamatan sudah Tuhan tawarkan. Sudah Tuhan saat ini sudah Tuhan tawarkan. Tetapi apakah kita mau mengambilnya? Ketika Bapak Ibu datang di tempat ini ada pesta, kemudian di sini disediakan makanan minuman yang enak-enak, sediakan semuanya. Silakan Bapak Ibu makan, silakan Bapak Ibu bisa menikmatinya. Tetapi ini sudah tawaran. Tetapi Bapak Ibu itu tidak bergerak sama sekali. Ada di tempat itu, tidak mengambil. Kira-kira Bapak Ibu bisa menikmati makanan dan minuman itu tidak? Saudara-saudara bisa menikmati makanan minuman itu tidak? Atau datang dengan sendirinya makanan itu masuk ke dalam mulut kita? Mustahil. Jadi ketika ada tawaran itu kita harus bergerak, kita meresponinya dan kita mengambil keselamatan itu ada pada kita. Itu yang diperlukan, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan hanya tinggal diam, kemudian karena itu gratis kita menyepelekan. Justru yang gratis itu kita harusnya bersyukur. Karena kita tidak perlu berkorban. Kita tidak perlu mengadakan ritual-ritual secara khusus, tidak perlu. Itu Tuhan sudah sediakan. Tetapi kadang-kadang orang salah kaprah. Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan, sudah mendapatkan paket komplit, tetapi justru kita ketika kita dituntut untuk melakukan ritual-ritual secara khusus, kita mau. Itu anehnya. Berkorban ini, berkorban itu, mau.
keselamatan itu sudah Tuhan jamin. Mari Bapak Ibu Saudara kita yang saat ini sudah Tuhan janjikan bahwa paket kelompok yang kita terima itu adalah pemberian tempat bagi kita di surga yang kekal. Jadi sudah luar biasa sekali. Bukan sesuatu pengorbanan yang gampang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat kita, mengasihi kita, supaya anak-anak yang dikasihinya itu memperoleh hidup yang kekal, tidak mengalami hukuman kekal. Itu yang Tuhan Yesus inginkan, itu yang Tuhan Yesus tawarkan buat kita. Mari kita menjaga kualitas iman kita sampai titik pada akhirnya kita dipanggil Tuhan. Jadi bukan hanya pada saat nanti usia sudah lanjut baru dipanggil Tuhan. Tetapi kita yang muda-muda, kapan kita dipanggil Tuhan? Kita tidak tahu. Kita siapkan, jaga kualitas iman kita. Jaga iman kita dengan jangan menukarkan dengan hal-hal yang bersifat sementara. Dulu pernah saya alami, saya ceritakan. Karena di sini banyak anak-anak muda. Saya ceritakan, ketika harus memilih mengorbankan Tuhan Yesus, pada waktu itu saya belum aktivis. Mengorbankan Tuhan Yesus atau saya memilih pasangan hidup. Satu tawaran, pekerjaannya bagus. Kemudian dia sudah punya sudah punya investasi, tawarkan. Tetapi saya katakan, saya tidak mau menjual iman saya. Saya tidak mau menggadaikan iman saya dengan hal yang sifatnya sementara. Tetapi saya katakan, saya orang Kristen dan tetap saya akan menjadi orang Kristen dan satu-satunya juru selamat. Hati-hati anak muda yang saat ini ditawarkan dengan pekerjaan dan harus beralih dengan iman. Hati-hati anak muda ketika diperhadapkan harus mencari pasangan hidup. Mulai dari sekarang itu menentukan masa depanmu. Pilihanmu sekarang menentukan masa depanmu. Dan pilihan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau meninggalkan Tuhan atau tidak, itu menentukan hari depanmu. Hari depan itu berbicara masalah nanti, besok dan selanjutnya. Mari kita menjaga kualitas iman kita supaya benar-benar paket komplit ini bisa kita nikmati, kita bisa mengalami dan bukan hanya cerita. Tapi ini adalah benar-benar kita akan alami karena Tuhan Yesus yang menjanjikan. Tuhan Yesus itu ya dan amin. Apa yang sudah dikatakannya itu akan terjadi. Itu Tuhan Yesus yang memberikan jaminan. Kita juga Tuhan berkata, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan di surga. Siapa Bapak Ibu yang nanti percaya, berharap bahwa kita nanti mati bersama-sama dengan Tuhan, ada bersama-sama dengan Tuhan, yang yakin sampai pada akhirnya. Mari kita mau bangkit berdiri, kita percaya, kita akan perkuat iman kita di dalam Kristus Yesus. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus setia dan adil. Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang terus memelihara kita. Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang telah menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita, dan memberikan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ada jaminan kita akan hidup kekal. Ada jaminan kita akan masuk surga. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Engkaulah harta
Terima kasih untuk janji-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang sudah menebus kami. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Engkau juga Tuhan yang membawa hidup kami memiliki jaminan kerajaan surga. Kami percaya Engkau adalah kebangkitan bagi jiwa kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Tuhan yang memberikan karunia keselamatan bagi kami. Engkau sudah bayar kami dengan harga yang mahal, dengan darah-Mu. Untuk itu biarlah kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh percaya dan menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat atas hidup kami. Untuk itu terus pegang tangan kami, karena kami tidak dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk janji-Mu, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kita semua.